Simak tren kasus COVID dalam sepekan, PPKM dilonggarkan atau lanjut? Dikutip dari CNBC Indonesia, edisi 1 Agustus 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari terakhir ini, terutama sejak pertengahan pekan lalu, tepatnya Kamis 29 Juli 2021. Namun demikian, jumlah penambahan kasus COVID-19 di tanah air tercatat masih cukup tinggi, dengan rata-rata masih di atas 40.000 kasus per hari. Kenaikan tertinggi sempat terjadi pada Rabu 28 Juli 2021, di mana angka kasus harian menyentuh 47.791 kasus dalam sehari. Berikut tren penambahan kasus harian COVID-19 dalam sepekan terakhir ini, mengutip situs covid19.go.id. Pada minggu pekan lalu, 25 Juli 2021, penambahan kasus COVID-19 tercatat sebesar 38.679 kasus per hari. Senin 26 Juli 2021, penambahan kasus turun menjadi 28.228 kasus. Selasa 27 Juli 2021, penambahan kasus melonjak lagi menjadi 45.203 kasus. Rabu 28 Juli 2021, penambahan kasus naik lagi menjadi 47.791. Kamis 29 Juli 2021, penambahan kasus menurun menjadi 43.479 kasus. Jumat 30 Juli 2021, penambahan kasus menurun menjadi 41.168 kasus. Sabtu 31 Juli 2021, penambahan kasus berkurang menjadi 37.284 kasus. Meski begitu, angka kesembuhan di RI dalam sepekan terakhir rata-rata berada di atas angka infeksi harian. Puncaknya pada Selasa 27 Juli 2021, angka kesembuhan mencapai 47.128 kasus, mengalahkan tambahan kasus sebanyak 45.203 kasus. Sayangnya, angka kematian akibat COVID-19 di tanah air masih cukup tinggi dalam sepekan ini. Angka kematian dalam sepekan terakhir rata-rata masih berada di atas 1.500 kasus per hari. Puncaknya terjadi pada Selasa 27 Juli 2021, di mana angka kematian menembus rekor tertinggi mencapai 2.069 kasus. Berikut jumlah kasus kematian harian dalam sepekan. Minggu pekan lalu, 25 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 1.266 kasus per hari. Senin 26 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 1.487 kasus. Selasa 27 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 2.069 kasus. Hari Rabu 28 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 1.824 kasus. Kamis 29 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 1.893.000 kasus. Jumat 30 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 1.759 kasus. Sabtu 31 Juli 2021, kasus kematian COVID-19 tercatat sebesar 1.808 kasus. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
atau PPKM hingga besok, Senin 2 Agustus 2021. Jokowi sempat menuturkan bila ada tren penurunan kasus, maka bukan tidak mungkin akan ada pelonggaran PPKM setelah 2 Agustus mendatang. Namun hingga kini belum ada keputusan terkait apakah PPKM ini dilanjutkan atau diperlonggar. Pemerintah menerapkan PPKM dengan menetapkan wilayah tertentu dalam beberapa level. Sebagai contoh, seluruh kota dan kabupaten administratif di wilayah DKI Jakarta jatuh dalam PPKM level 4. Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 dan level 3 di wilayah Jawa Bali, berikut aturan lengkapnya. Kegiatan belajar mengajar. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan dilakukan secara daring. Kegiatan kantor. 1. Sektor non-esensial work from home atau WFH 100%. 2. Sektor esensial yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan meliputi bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Work from office atau WFO 50% yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat dengan protokol kesehatan ketat. WFO sebesar 25% untuk pelayanan perkantoran, untuk administrasi perkantoran dengan protokol kesehatan ketat. 3. Sektor esensial meliputi pasar modal yang berorientasi pada pelayanan pelanggan dan menjalankannya operasional pasar modal dengan baik, teknologi informasi dan komunikasi seperti operator, data center, internet, pos, media, perhotelan, non-penanganan COVID-19 50% dengan protokol kesehatan ketat. 4. Sektor esensial industri orientasi pada ekspor, di mana perusahaan menunjukkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB 12 bulan terakhir dan memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau OMKI. WFO 50% di fasilitas produksi atau pabrik dengan penerapan protokol kesehatan ketat. WFO 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan protokol kesehatan yang ketat. 5. Sektor esensial pemerintah yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda, WFO 25% dengan protokol ketat. 6. Sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan, dan ketertiban, WFO 100% dengan protokol ketat. 7. Sektor kritikal penanganan bencana, energi, logistik, transportasi, dan distribusi untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, penunjang termasuk ternak, pupuk dan petrokimia, semen dan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi atau publik, dan utilitas dasar sebagai berikut. WFO 100% untuk fasilitas produksi atau konsumsi pelayanan ke masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan ketat. WFO 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Supermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari beroperasional hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar rakyat yang menjual barang non-kebutuhan sehari-hari bisa beroperasi sampai dengan pukul 13.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, barbershop atau pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain sejenis buka sampai pukul 20.00 WIB dengan aturan teknis pemerintah daerah.
Operasional apotek dan toko obat buka selama 24 jam dengan protokol ketat. Kegiatan makan di tempat. Aturan baru pemerintah mengenai makan di tempat umum ini banyak jadi perbincangan karena hanya memperbolehkan makan maksimal 20 menit. Warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB. Restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat. Kegiatan mall dan pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan ditutup sementara kecuali restoran, supermarket, dan pasar swalayan dengan ketentuan sektor kritikal. Tempat ibadah. Tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Kegiatan seni budaya. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan seperti lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Kegiatan pernikahan. Resepsi pernikahan ditiadakan di wilayah PPKM level 4. Kegiatan transportasi. Kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional, dan online, serta kendaraan rental bisa beroperasi dengan 70% kapasitas dan ojek atau online atau pangkalan bisa 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat selama PPKM level 4. Kegiatan perjalanan jarak jauh. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh atau pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya 1. Menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama. 2. Menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi, sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek. 4. Bagi supir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.